Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan TPM SPD Matematika tingkat SMP MTS Kota Yogyakarta tahap 2 nomor 11. Kedua ruas ditambah 1/2 dan ditambah 10 ya, nanti jadinya 1/4 X ditambah 1/2, kemudian ini kalikan sekalian, 2X kurangi 6 plus 10, 2X ditambah 4. Nah, ini samakan penyebutnya, ini 4, ini 2, biar jadi 4 kalikan 2/2, jadinya ini semua per 4, ini X ditambah 2, ruas kanan dan kiri kalikan 4, jadinya 8X ditambah 16 sama dengan X plus 2. Kemudian ruas kanan dan kiri dikurangi X dan dikurangi 16, jadinya 8X dikurangi X sama dengan 2 dikurangi 16, 7X sama dengan negatif 14, X nya sama dengan negatif 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari 3X dikurangi 4. X nya negatif 2, 3 kali negatif 2 dikurangi 4, negatif 6 dikurangi 4, negatif 10. Nomor 12. Diketahui semestanya beranggotakan 1-12, kemudian P adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X kurang dari 10, X anggota bilangan prima, berarti anggotanya adalah ingat, bilangan prima itu bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1, atau bilangan yang faktornya itu 1 dan bilangan itu sendiri, namanya bilangan prima. 2, 3, 5, dan 7. Kemudian Q adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X faktor dari 12. Ya, habis. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Perhatikan pernyataan berikut. Kalau seperti N kayak gini, irisan ya, irisan dari P dan Q itu artinya yang anggota himpunan P juga anggota himpunan Q, berarti yang sama. 2, 3, 2, 3, dah. Padahal ini ada 1, berarti salah. Kemudian anggota Q yang tidak ada di P, Q kurang P itu artinya anggota Q yang tidak ada di P. Anggota Q yang tidak ada di P berarti yang tidak dilingkari. 1, 4, 6, 12, 1, 4, 6, 12. Betul. Kemudian yang ketiga, gabungan dari P dan Q. Nah, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Nah, ini kok ada di 11, berarti salah. Yang keempat, komplement dari Q kurang P. Jadi kalau komplement itu selainnya ini, padahal ini 1, 4, 6, 12. Berarti kan tadi semestanya 1-12. 1 udah ada di sini, berarti mulai dari 2, 2, 3, 4 di sana, 5, 6 di sana, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti betul D. Nomor 13. Jika suatu hari sebuah kota terdapat kasus positif COVID sejumlah 207 orang. Nah, 181 orang mengalami gejala sesak nafas. Misal sesak nafas ini adalah himpunan A. 167 orang
gejala tinggi, suhu tinggi. Ini himpunan B. Nah, 207 ini semesta. Dan 11 orang tanpa gejala. Jadi ini kalau digambar diagram Venn-nya ya, seperti ini. Kemudian kita cek ya, cek 181 ditambah 167 ditambah 11. Kalau lebih dari 207 berarti nanti beririsan. Artinya ada yang gejala sesak nafas juga sekaligus dia juga suhu tinggi. Ini 9, kemudian 5, ini 3. Padahal di sini 207. Oh, berarti ada yang double. Ada berapa orang yang double? 9 kurangi 7, 2, 5, 1. Berarti kalau digambar begini ya, beririsan, ini 152. Nah, yang ditanya adalah yang hanya gejala sesak nafas, berarti yang A. Hanya gejala sesak nafas, berarti yang hanya, berarti dia yang anggota A tapi dia tidak suhu tinggi ya, gejala yang tidak termasuk di B. Satu lingkaran ini, satu lingkaran yang A itu kan 181. Padahal ini sudah ada 152, tinggal dikurangi yang hanya gejala A, berarti 181 dikurangi 152. 11 dikurangi 2, 9, 7 kurangi 5, 2. Oke, C. Nomor 14. Diketahui fungsi linier. Nah, kita tulis dulu. Fungsi X-nya sama dengan AX ditambah B. Nah, kalau X-nya negatif 2, ini berarti negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 11. Kalau X-nya 3, 3A ditambah B sama dengan 4. Nah, ini sudah koefisiennya sama-sama 1, langsung dikurangi. Negatif 11 dikurangi 4, negatif 15. B dikurangi B 0, negatif 2A dikurangi 3A, negatif 5A. A nya negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Substitusikan ke salah satunya. Misal yang ini saja, yang positif. 3A ditambah B sama dengan 4. A nya 33 kali 3, 9. 9 ditambah B sama dengan 4. B nya 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5. Berarti sini aja fungsi X nya sama dengan A nya 3 fungsi X nya sama dengan AX plus B. Fungsi X A nya 3, 3X, B nya negatif 5. Berarti fungsi X nya adalah 3X dikurangi 5. Kita cek, A3 betul, B 13 salah, C 3X kurangi 5 betul. Udah, 1 dan 3 udah betul. Yang keempat nggak usah dicek. Mau dicek ya nggak apa-apa, pasti salahnya. Nomor 15. Nomor 15, perhatikan gambar. Nah, kita cek dulu. Yang pertama, persamaan garis P apakah ini? Kita cek. 3X ditambah 5Y ditambah 15 sama dengan 0. Perhatikan, garis P itu melalui titik ini 5,0 ya, titiknya ini 5,0. Berarti kita substitusikan 3 kali 5, 15 ditambah
Y nya 0, 5 kali 0 0 tambah 5, ini 15 sama dengan 0. Apakah 15 tambah 15 sama dengan 0? Tidak ya, berarti tidak memenuhi, berarti yang pertama itu salah. Persamaan garis Q adalah 5X dikurangi 3Y dikurangi 10 sama dengan 0. Cek. Ini cek. 5X dikurangi 3Y dikurangi 10 sama dengan, apakah sama dengan 0? Nah, ini titik garis Q melalui titik 2,0. Kita substitusikan ke sini, substitusikan 2,0 ke persamaan ini. 5 kali 2 dikurangi 3 kali 0 0 kurangi 10, apakah sama dengan 0? 5 kali 2 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Betul, berarti yang kedua betul. Nah, yang kedua betul. Kita pilihannya 2, 1 dan 2 atau 2 dan 4. 1 salah, berarti yang betul adalah C. Mau cek juga bisa. Gradien garis P adalah 3/5. Coba perhatikan di sini. Gradien jika diketahui gambarnya adalah delta Y per delta X. Ini 1 2 3 turun 3, 1 2 3 4 5 kanan 5. Padahal kalau turun itu negatif 3/5 sama dengan min 3/5. Ini positif, salah, tidak sama. Kemudian yang 4, gradien garis Q. Nah, kalau gradiennya kan ini kan saling tegak lurus di gambar ya, berarti gradien garis Q tadi P tinggal dibalik aja. Ini negatif, ini positif. 3/5, 5/3. Sederhanakan, 5 bagi 3 1, sisanya 2/3. Sama. Nomor 16. Pada hari Minggu Rista dan Nini pergi ke toko. Nah, ini adalah bukti pembayaran mereka. Jadi jika dus masker ini adalah X, 1 dus masker, kemudian yang ini Y, kita ubah menjadi kalimat matematika, berarti 2X ditambah 8Y sama dengan 200.000. Yang satunya 3X tambah 6Y sama dengan 210.000. Nah, ya, kita samakan koefisien dari X atau Y. Nah, ini kebetulan angkanya yang lebih kecil adalah yang X, kelipatannya nanti lebih kecil, yaitu 6. Berarti yang atas kali 3 semuanya, yang bawah kali 2. Persamaan pertama, 2 kali 3 6X, 24Y sama dengan 600.000. Kemudian 6X ditambah 6 kali 2 12Y, 210.000 kali 2 420.000. Ini 12Y, 10 kurangi 2 8, 1 ya, Y nya sama dengan 1
180.000 dibagi 12, 18 bagi 12 1, sisanya 6, 60 bagi 5 ya, 15.000 Y nya. Kemudian substitusikan ke persamaan yang terserah, yang bawah ke atas. Saya mau pakai yang ini, 2x ditambah 8y, 8 kali 15.000, 200.000, 8 kali 15.000, 120.000. 2x nya sama dengan 200.000 kurangi 120.000 yaitu 80.000, berarti x nya 40.000. Yang ditanyakan adalah ini, Tanti menyusul mereka ke toko membeli 3 dus masker, kemudian 4 buah hand sanitizer. Nah, berarti ini persamaan yang ditanyakan adalah ini, jumlah uang yang harus bayar Tanti adalah 3x ditambah 4y, 3 kali 40.000 ditambah 4 kali 15.000, 120.000 ditambah 60.000, 180.000. Nomor 17. Diketahui persamaan persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x tambah c sama dengan 0. Ya, nilai diskriminannya diketahui 64. D sama dengan 64. D-nya b kuadrat min 4 AC. Ya. Ya, ini ingat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berarti B nya itu 2 kurangi 4 kali A nya 1, C nya dicari ya, kita cari C nya dulu, ini jadinya min 4C sama dengan 64 dikurangi ini tadi 2 kuadrat, ini 4 sama dengan 60. C nya 60 bagi negatif 4, negatif 15. Jadinya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah negatif 15, jadinya min 15 sama dengan 0. Nilai akar-akar persamaan tersebut adalah, ya tinggal kita faktorkan, 2 bilangan jika dikali hasilnya negatif 15, jika dijumlah sama dengan 2, berarti ini 5 kali 3 ya, 5 kali 3, 5 kali 3, yang ini positif, berarti yang besar positif, jadi ketemu x plus 5 sama dengan 0, atau x sama dengan 0, x nya min 5 sama 3. D. Nomor 18. Tinggi sebuah roket setelah t detik dinyatakan dengan rumus ini. Ini babnya fungsi kuadrat. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, tinggi maksimum roket dicapai 5 detik setelah roket ditembakkan. Kita cek. Tinggi maksimum itu kalau kita gambar, nah ini ya sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya yaitu min B per 2A. Nah, ingat kembali bahwasanya di sini koefisien dari T kuadrat ininya A, kemudian yang ini B. Berarti ini min B nya 50
per 2A2 kali negatif 5 min 50 dibagi 10 sama dengan 5. Betul ya. Kemudian kita cek yang kedua. Tinggi roket ketika 3 detik adalah 105 meter. Nah, substitusikan ke fungsi kuadrat ini. 50T dikurangi 5T kuadrat. T-nya ganti 3. 50 kali 3 dikurangi 5 kali 3 kuadrat. 50 kali 3 150. Kemudian 5 kali 3 pangkat 2 9 kali 5 45 sama dengan 105. Betul. Ini betul, ini juga betul. Kemudian yang ketiga, tinggi maksimum roket adalah 125 meter. Berarti kita cek dengan min D per 4A sama dengan negatif B kuadrat min 4AC dibagi 4A negatif B kuadrat, B nya 50 berarti 50 kuadrat, 4A nya negatif 5, C nya di sini nggak ada, itu berarti C sama dengan 0. Berarti berapapun kalikan 0 0. 4A 4 kali negatif 5 negatif ini bagi negatif 20 125. Tuh. Selanjutnya, roket menyentuh tanah ketika 7 detik. Jadi ketika menyentuh tanah itu berarti 50T dikurangi 5T kuadrat sama dengan 0. Kita ubah jadi bentuk perkalian, kita faktorkan 5T kali 10 dikurangi T sama dengan 0, itu artinya 5T sama dengan 0 atau 10 dikurangi T sama dengan 0. T nya ini sama dengan 0 atau T nya sama dengan 10 ya, menyentuh tanah saat T0 atau T10 detik. Di sini 7 detik. Salah, berarti yang betul 1, 2, dan 3. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Kalau di sini 43 derajat, itu berarti ini bertolak belakang juga 43 derajat. Kemudian dalam berseberangan ya, dengan ini 43 derajat. Kemudian ini berpelurus, ini 114, sisanya 180 dikurangi 114 66 ya. Berarti A-nya sama dengan 180 dikurangi 66 ditambah 43 ini kan jumlahnya, ini kan setengah lingkaran, jumlahnya 180 derajat. 180 dikurangi 109 sama dengan 71. Nah, kemudian B ini kan segitiga ya, segitiga
jumlah sudut dalam segitiga 180, berarti B-nya 180 dikurangi A ditambah 43, 71 ditambah 43. 180 dikurangi 7 tambah 4 sama dengan 66. Nggak pakai IKIM sebenarnya udah bisa kita lihat ya, ini sehadap dengan yang sini. B ini sehadap, hubungannya sehadap jadi sama. Kalau mau mencari juga bisa. Kita cek nilai A 71 betul, nilai B 43 salah. Jumlah sudut A dan B berapa ini? 137 betul. Selisih sudut A dan B 46, 6 ya. 6 ini salah, berarti 1 dan 3. Nomor 20. Nomor 20, perhatikan gambar berikut. Diketahui persegi ABCD dan persegi panjang BCEF. BCEF. Jika panjang AE 12, AE ini 12, kemudian EB 4, luas daerah yang diarsir adalah, perhatikan BCFE ini persegi panjang ya, BCFE, kemudian ABCD ini persegi, berarti ini segi ukurannya 16, sini berarti juga 16. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Perhatikan, misal ini adalah O ya, berarti ini segitiga begini. Nah, AOD ini adalah 1/4 dari ABCD luasnya ya. Nah, nanti kita mencari yang diarsir itu adalah 1/4 dari ABCD dikurangi dari 1/4 ini luas ABCD kali luas AEFD. AEFD persegi panjang. Nah, ini 1/4, ABCD nya luasnya adalah 16 kali 16, kemudian ini AEFD berarti 12 kali 16. 16 dibagi 4, 4 kali 16, 64. 12 dibagi 4, 3. Kemudian ini 18, 48. Berarti jawabannya adalah 14 dikurangi 8. 16 ya hasilnya. C. Oke, kita akhiri dulu. Nanti kita lanjut kembali di video selanjutnya untuk pembahasan yang nomor 21 sampai 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.